Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai Master Budgeting Comprehensive Review LO2. Nah, untuk sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti dalam menjelaskan mungkin banyak kata-kata yang sulit untuk dipahami dan juga ada kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Mohon dimaklumi ya teman-teman. Oke. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke topik pembahasan, yaitu mengenai Master Budgeting Comprehensive. Nah, kemarin sudah diberikan apa itu contoh case, nah, yaitu berkaitan dengan Optima Company. Optima Company ini melakukan berbagai aktivitas. Nah, salah satunya itu ada aktivitas master yang berkaitan dengan Master Budgeting Comprehensive itu sendiri ya. Jadi kita langsung saja mulai dari aktivitas yang pertama, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Nah, di aktivitas yang pertama ini yaitu fourth quarter sales. Nah, di tahun 2007 ini ada di kuartal keempat itu menjual sebanyak 55.000 unit. Nah, itu kita tuliskan di sini. Di sini 55.000 unit. Nah, itu 55.000 unit. Kemudian di yang aktivitas yang kedua yaitu aktivitas unit sale by quarter 4. Nah, ini untuk 2008. Untuk 2008 ada 4 quarter. Nah, di setiap quarter ini memiliki unitnya sendiri-sendiri, jadi belum dijumlahkan. Nah, di quarter pertama ada 65, tulis di sini. Quarter kedua ada 70, tulis di sini. Quarter ketiga ada 75, tulis di sini. Ini sini. Terus quarter keempat ada 90, kita tulis di sini. Nah, di sini harganya dicantumkan juga the selling price. Nah, ini ada 400 per unit. Kita tuliskan di sini 400 gitu ya teman-teman. Nah, kemudian all sell are credit sale. Nah, all sell credit sale. Nah, ini untuk yang Optima Collects 85% ini. Nah, 80% ini of all sell within the quarter. Nah, within quarter collects kita tulis di sini 85%. Kemudian kan ada 15%. Nah, ini 15% ini masuknya pada orders atau lain-lainnya. Nah, atau next quarter. Nah, ini kita masukkan di sini 15%. Itu. Kemudian kita masuk ke aktivitas yang ketiga yaitu berkaitan dengan no beginning inventory of finished goods. Juga sudah diketahui di sini. Ini. Di kuartal pertama yaitu ada 13.000, kita tulis di sini. Kuartal kedua ada 15.000, kita tulis di sini. Kuartal ketiga ada 20.000, kita tulis di situ, dan di kuartal keempat ada 10.000, kita masukkan juga di sini. Nah, ini 58 ini total dari beginning inventory finished good dari kuartal 1 sampai kuartal keempat gitu. Kemudian kita masuk ke yang keempat, aktivitas yang keempat, each most strong unit use 5 hours of direct labor. Nah, ini each masih ada 5 jam untuk direct labor. Kemudian ada labors are paid. Nah, ini dibayar 10 per jam. Untuk tenaga kerjanya 10 per jam. $10 maksudnya per jam. Dan di sini juga tadi ada tambahan lagi 3 units of direct material. 3 unit untuk direct material dan 1 unitnya itu. Nah, ini di 1 unit of direct material cost 80. Nah, dibayarkan sebanyak 80. Kita tulis di sini. Nah, 1 unit sama dengan dibayarkan sebanyak 20. Begitu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir ini, aktivitas yang terakhir yang berkaitan dengan Master Budgeting Comprehensive yaitu beginning inventory January as of January
tanggal 1, maksudnya tanggal 1 tahun 2008. Nah, begitu. Yaitu sebesar 65.700 untuk direct material bentuknya. Begitu. Ya, itu tadi pemisahan antara yang ada di soal, kita pisahkan menjadi satu-satu sampai di aktivitas kelima yang berkaitan dengan master budgeting kompresif. Nah, kemudian kita masuk ke inti pembahasan dari master budgeting kompresif di video ini. Nah, di video ini akan membahas mengenai sales budget, production budget, and direct material purchase budget. Nah, ada 3 budget yang dibahas nanti. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama ya. Pembahasan pertama ini berkaitan dengan sales budget. Nah, tadi kan ada 4 kuarter. Ada kuarter pertama sampai kuarter keempat. Nah, itu kan memiliki penjualan atau salesnya sendiri-sendiri per unitsnya. Nah, kita masukkan di sini teman-teman, units. Kini kita ketikkan units di sini, kemudian masukkan di kuarter pertama. Tadi penjualannya berapa? 65. Oh, 65 ternyata. Kita masukkan di sini 65.000. Kemudian di kuarter kedua, oh ternyata 70. Kita masukkan di sini 70 sampai kuarter keempat itu. Nah, dan ini totalnya. Total itu berasal dari penjumlahan di unit dari kuarter pertama sampai kuarter keempat. Itu sebesar 300.000. Kemudian di sini unit price. Nah, unit price ini harga per unitnya. Tadi diketahui juga di sini ada 400 harga per unit. Nah, dari unit pertama sampai unit keempat harganya itu sama, teman-teman, yaitu sebesar 400. Jadi kita tulis semua 400, 400, 400 sampai di total juga 400. Nah, kok ini di bawah ada total jumlahnya sampai 26 juta ya? Ini dari mana ya? Kalau biasanya kan ada pertanyaan begitu. Nah, ini tuh hasilnya dari units dikalikan unit price. Nah, unitnya 65 dikalikan 4 sama dengan 26 juta ini. Nah, begitu pula di kuarter kedua juga sama, 70 dikalikan 4 sama dengan ini, begitu. Nah, begitu seterusnya hingga ke total. Ya, itu untuk sales budgeting relatif lebih sederhana ya teman-teman. Dan mungkin saya pikir teman-teman sudah paham betul mengenai sales budgeting ini. Dan kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan production budget. Nah, production budget ini hampir sama dengan sales budgeting, hanya saja lebih agak sedikit banyak sih. Yang pertama yaitu di sini ada sales. Nah, sales ini yang kita masukkan yang tadi, yang 65 ini. Soalnya kan ini penjualan, jumlah penjualan dalam bentuk unit 65, 70, 75 itu. Nah, kita masukkan di sini sampai ke totalnya masih sama 300. Nah, kemudian kita ke planning ending inventory. Nah, planning ending inventory ini asalnya dari sini teman-teman. Nah, dari sini. Nah, ini untuk kuarter pertama, kuarter kedua, kuarter ketiga, kuarter keempat sebanyak 10.000. Nah, ini sama. Nah, kok ini totalnya cuma 10.000 ya? Nah, ini totalnya itu yang diambil dari kuarter keempat ini. Dari kuarter keempat ini sebanyak 10.000. Nah, kita tuliskan di sini 10.000. Nah, kemudian di sini ada total needs, total yang diperlukan. Nah, total yang diperlukan itu asalnya dari sales ini ditambahkan planning ending inventory. Nah, jadi 65 ditambah 13 78, 70 ditambah 15 85, itu teman-teman, dan seterusnya sampai di total pun juga begitu, 300 ditambah 10 menjadi 310 ini. Kemudian yang last beginning inventory. Nah, last beginning inventory ini hampir sama juga sih sebenarnya, tapi kenapa yang di kuartal pertama 0? Nah, karena ini belum terjadi kayak pengeluaran inventory, belum terjadi pengeluaran inventory. Nah, ini masih 0, kita tuliskan 0 di sini. Kemudian yang di sini 13.000 itu hasilnya dari sini.
Nah, 13.000. Kemudian yang 15.000 ini asalnya dari sini 15.000. Nah, kemudian yang 20.000 ini 20.000 ini asalnya dari sini. Nah, itu. Nah, kenapa ini di total juga 0? Nah, karena 0 itu awalnya tadi kan 0, jadi kita di sini juga tuliskan 0. Sama, enggak begitu juga sih. Maksudnya ini menyesuaikan dengan pada dasarnya, pada awalnya gitu. Dan di sini production. Nah, production ini hasilnya dari 78.000 ini kita kurangi dengan less beginning inventory. Total needs kita kurangi dengan less beginning inventory. Sama dengan 78. Ini karena 78 kurangi 0. Terus ini 85 kurangi 13 72. 95 kurangi 15 80 dan seterusnya sampai di total pun juga sama. Begitu teman-teman. Yang berkaitan dengan production budgeting. Ya, mungkin itu yang penjelasan dari sales dan production. Ya, oke, baik teman-teman. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu berkaitan dengan direct material purchase budget. Nah, di sini pertama production. Nah, production ini kita ambil dari sini. Nah, dari sini ini 78 kita masukkan di kuartal pertama, 72 kita masukkan di kuartal kedua, 80 kita masukkan di kuartal ketiga, dan kemudian di kuartal 4 ini kan juga 80. Nah, kita masukkan di sini 80 juga. Nah, ini totalnya masih sama. Kemudian yang ini material atau unit. Nah, ini material atau unit itu asalnya dari sini teman-teman. Tadi kan sudah diketahui. Nah, ini 3 unit direct material. Nah, ini kita tuliskan di sini 3 semua. Nah, mana ini? Ya, ini di sini 3. Nah, ini 3 semua. Nah, kemudian production need ini asalnya dari production need itu asalnya dari production dikalikan dengan material per unit. Nah, 78.000 dikalikan 3 sama dengan 234.000 ini. Yang di sini juga sama, 72.000 dikalikan 3 216.000, 80.000 kalikan 3 240.000, dan ini juga sama. Yang di total pun juga sama, 310 dikalikan 3 sama dengan 930.000. Gitu teman-teman. Itu production need. Kemudian nah ini planning ending inventory. Nah, planning ending inventory ini 63.000 itu asalnya dari mana? Nah, teman-teman bisa lihat di rumus Excel ini ya. 30% dikalikan. Nah, X9 ini itu 70.000. 70.000 dikalikan X9. Nah, ini 70.000 dikalikan dengan 3 dengan W18 yaitu 3. Nah, W18. Nah, ini 70.000 dikalikan W18 3. Nah, begitu juga dengan yang ini. Yang 67.500 itu asalnya dari 30% dikalikan 75.000 dikalikan 3. 30%. Yang tadi 75.000 asalnya dari sini, kalikan 3. Nah, yang ini pun juga sama, 81 dari 30% maksudnya dikalikan ini 90.000. 90.000 dikalikan 3. Nah, asalnya jadinya 81.000. Nah, kalau ini kenapa kok bisa 65.700? Nah, 65.700 ini sesuai dengan beginning inventory yang di sini, beginning inventory ya. Nah, dari sini. Dari sini bisa, dan atau dari sini itu juga bisa. Nah, ini sama, asalnya sama. Nah, gitu teman-teman. Nah, kalau ini kenapa kok ini totalnya bisa 65.700 juga? Nah, kalau 65.700 itu hasilnya total dari ini. Hanya ini doang. Nah, ini doang. Gitu teman-teman. Nah, mungkin bisa dipahami. Nah, lanjut ya teman-teman. Nah, di sini total need atau total yang diperlukan, yaitu
hasilnya dari production need ditambah planning ending inventory. Nah, ini ditambah 234 ditambah 63 sama dengan 297. 216 ditambah 67 500. Nah, hasilnya 283 283.000. Maaf, 283.500. Nah, ini. Kemudian ini juga sama, 240.000 ditambah 81.000, hasilnya ini. Sampai di sini masih sama. Kemudian yang ini last beginning inventory. Nah, last beginning inventory itu hasil yang pertama di kuartal pertama kita ambil dari sini. Ini kan sama yang di sini tadi, maksudnya di sini last beginning inventory. Nah, ini kita masuk di sini. Kemudian yang ini hasilnya dari ini, kita ambil yang ini. Nah, yang ini kita masukkan sini. Yang ini kita masukkan sini. Yang gitu, teman-teman. Nah, ini kita menyesuaikan yang ini, yang beginning inventory. Last beginning inventory-nya kita tuliskan di sini sebanyak 65.700, begitu, teman-teman. Nah, di sini pembelian, purchase-nya yaitu sebanyak cara menghitungnya yaitu dari total needs dikurangi beginning inventory. Nah, 297.000 dikurangi 65.700. Nah, itu sebesar 231.300. Nah, ini sama, yaitu 67.500 dikurangi 283.500 dikurangi 63. Nah, hasilnya ini pun sama. Nah, ini juga sama. Masih sama, teman-teman. Nah, ini cost per unit. Cost per unitnya 80. Tadi kan sudah diketahui 1 unit. Nah, ini 1 unit of direct material sama dengan $80 tadi. Nah, di sini kita tuliskan 80 semua. Dari kuartal pertama sampai total. Nah, 80 semua. Nah, ini kemudian purchase cost. Nah, biaya pembelian. Biaya pembelian ini hasilnya dari purchase. Nah, ini dikalikan dengan cost per unit. Jadi 231.300 dikalikan 80. Hasilnya ini sebanyak 18.504.000. Kemudian yang di kuartal kedua 220.500 dikalikan 80. Hasilnya ini sebanyak 17.640 dan seterusnya sampai di bagian total. Nah, di bagian total ini 930.000 dikalikan 80. Nah, ini hasilnya sebanyak 744 juta. Nah, itu, teman-teman, berkaitan dengan direct material purchase budgeting. Nah, itu tadi, teman-teman, materi mengenai master budgeting komprehensif yang kita bahas di video ini, yaitu tadi kita membahas mengenai 3 pokok, yaitu sales budgeting, production budgeting, dan juga direct material budgeting, direct material purchases budgeting. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi master budgeting komprehensif. Dan apabila ada salah kata maupun salah ucap, saya mohon maaf, dan juga salah dalam menyampaikan materi ini, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.